Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal harus serius datangkan Mohamed Salah dari Liverpool? Ambisi Arsenal untuk menjuarai Premier League musim depan membutuhkan langkah besar dan salah satunya bisa saja mendatangkan Mohamed Salah. Meski sudah berusia 33 tahun, bintang Liverpool ini tetap tampil luar biasa. Musim 2024-25, ia mencetak 29 gol dan 18 assist, menyapu bersih 4 penghargaan individu bergengsi Golden Boot, Playmaker of the Season, Premier League Player of the Season, dan PFA Player of the Year. Kontribusinya tak hanya di Premier League. Total 42 gol di semua kompetisi musim lalu menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling produktif di Eropa. Dengan 184 gol di Premier League, ia sejajar dengan Sergio Aguero dan melewati Thierry Henry. Di Liga Champions, ia sudah mencetak 45 gol, rekor tertinggi untuk pemain Afrika. Salah juga pemimpin di timnas Mesir dengan 60 gol dari 106 laga. Kehadirannya akan sangat cocok dengan taktik Arteta, terutama dalam sistem yang menekankan kecepatan dan pressing tinggi. Dari sisi komersial, tak diragukan lagi, Salah adalah aset global. Tentu, biaya transfer dan gaji jadi tantangan. Tapi jika Arsenal serius soal trofi, ini bukan sekadar opsi, ini kebutuhan. Bagaimana menurut Anda, Go Owners? Apakah Salah adalah kunci untuk membawa Arsenal kembali ke puncak kejayaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketika incaran Arsenal malah pilih gabung Tottenham, kabar kurang menyenangkan datang untuk Arsenal. Eberechi Eze, penyerang kreatif Crystal Palace yang sempat masuk radar Mikel Arteta, dikabarkan lebih memilih bergabung dengan rival sekota Tottenham Hotspur. Sepanjang musim panas ini, Eze kerap dikaitkan dengan Arsenal, namun The Gunners belum menunjukkan langkah konkret untuk merekrutnya. Saat Arsenal masih dalam tahap wacana, Tottenham justru bergerak cepat. Klub berjuluk The Lilihites itu dilaporkan intens menjalin komunikasi dengan Eze, menawarkan proyek jangka panjang yang dianggap lebih menjanjikan untuk karirnya. Menurut laporan Talksport, Eze telah mantap memilih Tottenham. Kedua klub pun telah mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sekitar 60 juta. Saat ini proses administrasi sedang diselesaikan dan transfernya diyakini rampung sebelum akhir pekan. Eze sendiri diproyeksikan sebagai pengganti Son Heung-min yang hengkang ke Amerika Serikat. Kehilangan peluang emas ini tentu jadi pukulan bagi Arsenal yang membutuhkan tambahan kreativitas di lini serang. Bagaimana pendapat kalian, fans Arsenal? Apakah klub terlalu lambat dalam bergerak? Atau memang Eze lebih cocok untuk Tottenham? Tulis komentar kalian di bawah. Debut mengecewakan kontra MU, Victor Gyökeres akhirnya buka suara. Victor Gyökeres akhirnya angkat bicara usai menjalani debut yang kurang memuaskan bersama Arsenal saat menghadapi Manchester United di Old Trafford Minggu (17 Agustus 2025). Didatangkan dengan harga mahal senilai 63 juta, ex-striker Sporting CP itu langsung mendapat tekanan besar. Setelah mencetak 97 gol dalam 102 laga di Portugal, harapan fans Arsenal melambung tinggi. Namun, pada debut kompetitifnya di Premier League, Gyökeres gagal mencatat satu pun tembakan ke gawang, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada April 2023. Ia ditarik keluar di babak kedua dan digantikan Kai Havertz. Meski begitu, Arsenal tetap meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Riccardo Calafiori. Penampilan Gyökeres pun jadi sorotan. Roy Keane menilai sang striker belum tajam, sementara Daniel Sturridge menekankan bahwa tekanan dan ritme Premier League sangat berbeda. Di sisi lain, Micah Richards membela Gyökeres. Ia yakin sang pemain hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem Mikel Arteta dan atmosfer liga yang lebih ketat. Lalu, bagaimana menurut kalian, fans The Gunners? Apakah Gyökeres akan segera meledak? Atau Arsenal harus mulai mencari opsi lain di lini depan? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jarang dimainkan, Trossard tetap perpanjang kontrak di Arsenal. Meski jarang tampil, Leandro Trossard menunjukkan loyalitas tinggi dengan menyepakati kontrak baru bersama Arsenal. Winger asal Belgia ini belakangan memang tersisih dari tim utama, terutama setelah kehadiran Noni Madueke yang menambah ketatnya persaingan di sisi kiri, bersama Gabriel Martinelli yang masih jadi pilihan utama Mikel Arteta. Pada laga pembuka Premier League kontra Manchester United, Trossard bahkan tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan.
Situasi ini sempat memunculkan spekulasi bahwa ia akan hengkang di bursa transfer musim panas ini. Namun laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Trossard telah menandatangani kontrak baru. Meski durasinya tidak diperpanjang, kesepakatan tersebut kabarnya mencakup kenaikan gaji yang signifikan. Ia pun tetap memasuki 2 tahun terakhir masa kontraknya saat pengumuman resmi dilakukan. Keputusan pemain berusia 29 tahun ini untuk bertahan diyakini menjadi bukti komitmennya untuk terus berjuang merebut tempat di tim utama musim ini. Apa pendapat kalian, Go Owners? Apakah keputusan Trossard bertahan adalah langkah tepat? Atau seharusnya ia mencari menit bermain di tempat lain? Tulis opini kalian di kolom komentar. Nestapa Garnacho dicuekin Manchester United, kini juga tak dilirik timnas Argentina. Alejandro Garnacho tengah berada dalam situasi sulit. Setelah nasibnya di Manchester United tak menentu, kini sang winger juga tak dilirik oleh tim nasional Argentina. Nama Garnacho dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Lionel Scaloni untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Venezuela dan Ekuador. Ini bukan kali pertama Garnacho absen. Pada jeda internasional Maret dan Juni 2025 lalu, ia juga tidak dipanggil. Alasannya? Penurunan performa. Scaloni disebut ingin memberi waktu bagi Garnacho untuk mereset kariernya, menyusul ketidakpastian masa depannya di level klub. Hingga kini belum ada klub yang secara serius mencoba merekrut Garnacho dari Old Trafford. Masalahnya dengan Manchester United bermula dari perselisihan dengan manajer Ruben Amorim usai final Liga Eropa 2024/25. Garnacho kecewa karena tidak dimainkan dan mempertanyakan keputusan Amorim. Imbasnya, ia dikeluarkan dari skuad bersama Jadon Sancho. Kini Garnacho menghadapi risiko tersingkir dari panggung klub dan negara. Apakah ini hanya fase atau awal dari penurunan kariernya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Garnacho layak diberi kesempatan lagi atau justru perlu mencari tantangan baru di klub lain? Sampaikan opinimu di kolom komentar. Chelsea gagal dapatkan Kudus, Tottenham menang start di bursa transfer. Drama transfer kembali mewarnai Premier League. Chelsea dilaporkan sempat mencoba merekrut Mohamed Kudus dari West Ham dengan skema barter, namun justru Tottenham Hotspur yang sukses mengamankan tanda tangan winger asal Ghana tersebut. Kudus resmi bergabung dengan Spurs bulan lalu dengan mahar 55 juta. Pemain 24 tahun itu jadi target utama setelah upaya mendatangkan Bryan Mbeumo gagal karena sang winger memilih Manchester United. Chelsea tak tinggal diam. Mereka sempat mengajukan tawaran uang tunai 20 juta plus gelandang Kiernan Dewsbury Hall yang mereka nilai 30 juta. Namun West Ham hanya menghargai Dewsbury Hall di angka 20 juta, membuat kesepakatan jauh dari kata sepakat. Secara personal, Kudus disebut tidak keberatan pindah ke Chelsea. The Blues pun sudah memantau bakatnya sejak masih di Ajax. Tapi Tottenham bergerak cepat. Mereka mengajukan tawaran 50 juta lalu menyepakati harga 55 juta setelah negosiasi singkat. Kudus pun resmi menandatangani kontrak 6 tahun di London Utara. Dengan absennya Kulusevski karena cedera, kehadiran Kudus jadi solusi penting untuk skuad Thomas Frank yang akan kembali berlaga di Liga Champions. Menurut kalian, apakah Chelsea terlalu lambat? Dan apakah Kudus adalah pembelian cerdas bagi Spurs? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Firasat Jamie Carragher, Manchester City jadi pesaing terdekat Liverpool. Pekan perdana Premier League 2025/2026 telah usai dan legenda Liverpool Jamie Carragher sudah punya prediksi. Menurutnya, Manchester City bukan Arsenal akan menjadi pesaing terdekat Liverpool dalam perebutan gelar juara musim ini. City tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 4-0 atas Wolverhampton, sementara Liverpool mengalahkan Bournemouth 4-2. Arsenal juga menang, namun hanya dengan skor tipis 1-0 atas Manchester United dalam laga yang cukup alot. Carragher menyoroti pertahanan Liverpool yang masih perlu dibenahi jika ingin kembali angkat trofi, meski ia memuji lini serang The Reds yang tetap tajam. Di sisi lain, ia merasa Manchester City menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah musim lalu sempat kehilangan intensitas. Saya sangat terkesan dengan Manchester City. Cara mereka bermain kembali dominan. Saya merasa mereka yang justru akan jadi penantang terdekat Liverpool, ujar Carragher di Sky Sports. Sementara itu, Arsenal dinilainya belum tampil lebih baik dari musim lalu meskipun sudah mendatangkan Victor Gyökeres. Permainan mereka masih terlalu pragmatis, pokoknya menang. Belum terlihat peningkatan signifikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Carragher benar?
Apakah City lebih mengancam Liverpool dibanding Arsenal musim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Lupakan Konate, Liverpool capai kesepakatan mengejutkan dengan superstar Premier League. Liverpool tampaknya siap melepas Ibrahima Konate musim panas mendatang, menyusul minat serius dari Real Madrid. Namun The Reds bergerak cepat dengan langkah yang mengejutkan. Mereka telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Crystal Palace, Marc Guehi. Menurut Sky Sports, Liverpool kini tengah bernegosiasi dengan Palace untuk menuntaskan transfer senilai 35 juta, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tawaran 65 juta dari Newcastle yang ditolak musim lalu. Dengan kontrak Guehi yang tersisa setahun lagi, kepindahannya ke Anfield tampaknya tinggal menunggu waktu. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif di Euro 2024 bersama Inggris dan baru saja membawa Palace menjuarai Piala FA. Ia dikabarkan ingin merasakan atmosfer Liga Champions, menjadikannya cocok untuk ambisi Liverpool musim ini. Minat juga datang dari Chelsea dan Tottenham, namun Liverpool tampaknya lebih cepat dan lebih meyakinkan. Di saat yang sama, The Reds juga merekrut Giovanni Leoni dari Parma, tetapi bek muda Italia itu dinilai belum siap tampil reguler di tim utama. Guehi yang sempat jadi kapten dalam hasil imbang 0-0 melawan Chelsea dinilai sebagai sosok ideal untuk menggantikan Konate. Bagaimana menurut kalian, fans Liverpool? Apakah Guehi adalah solusi tepat di lini belakang? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.